Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Prista dari Pendidikan Geografi dari offering G2P AI dengan NIM 27216396635. Di sini saya akan mempresentasikan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Kompetensi dasar. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep korupsi dan menganalisis perilaku-perilaku korupsi, serta mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab dalam bidang moral yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Adapun pentakonsep yang terdapat pada bab 8, yakni yang pertama adalah korupsi mulai dari pengertian, ragam, dan hukumnya. Yang kedua adalah motif-motif korupsi. Yang ketiga adalah bahaya dari korupsi. Yang keempat adalah upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang korupsi mulai dari pengertian, ragam, dan hukumnya. Untuk yang pengertian korupsi. Nah, korupsi ini diambil dari bahasa Latin, namun diadopsi oleh bangsa-bangsa yang lain, seperti Prancis, Belanda, dan Inggris. Namun, arti dari bahasa-bahasa tersebut dapat disimpulkan, yakni curang, jahat, dan rusak. Adapun istilah dari KBBI yaitu sebuah perbuatan busuk seperti penggelapan dana atau uang, menerima uang sogokan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bentuk-bentuk korupsi. Bentuk-bentuk korupsi itu ada 5. Yang pertama adalah hulul, yaitu penggelapan. Yang kedua adalah riswah, yaitu suap. Yang ketiga adalah hadiah, yaitu hadiah atau gratifikasi. Yang keempat adalah syarikah, yaitu pencurian. Yang kelima adalah hinayah atau khianat. Nah, yang ketiga adalah hukum korupsi dalam pandangan Islam. Hukum korupsi dalam pandangan Islam ini sesuai dengan modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Misalnya, jika pelaku melakukan pencurian, maka ia akan mendapatkan sebuah hukuman potong tangan. Namun tidak hanya potong tangan saja, pelaku ini dapat dipenjara yang pertama, lalu ia akan dipecat dari jabatannya, lalu yang terakhir adalah ia akan dimasukkan dalam daftar nama orang-orang yang tercela. Lalu kita akan membahas tentang motif-motif korupsi. Motif-motif korupsi itu ada 2. Yang pertama adalah internal, yang kedua adalah motif eksternal. Nah, yang pertama motif internal. Motif internal ini dibagi menjadi 5, yakni sikap terlalu mencintai harta atau terlalu mencintai dunia secara berlebihan. Lalu sikap tamak dan serakah. Jadi seseorang yang tidak pernah bisa merasa puas dan selalu meminta lebih. Lalu yang ketiga adalah sikap konsumtif dan hedonis, terlalu menghambur-hamburkan harta untuk kesenangannya sendiri dan hobinya. Lalu yang keempat adalah pemahaman agama yang sangat dangkal. Jadi ia melakukan agamanya itu secara cuma-cuma dan hanya sebatas upacara atau ritual dan tidak mengerti makna sebenarnya seperti apa. Lalu yang kelima adalah hilangnya nilai kejujuran. Di saat seseorang melakukan korupsi, pasti ia akan berbohong dan meninggalkan nilai kejujuran tersebut. Padahal nilai kejujuran ini adalah sebuah aset yang sangat penting bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah motif eksternal. Motif eksternal ini dibagi menjadi 4, yakni adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Jadi antara hukum dan peraturan itu sangat rapuh dan tidak tegas dalam menyikapi permasalahan korupsi ini. Terus yang kedua adalah faktor budaya, yaitu kebiasaan
seseorang atau kebiasaan lingkup masyarakat itu sendiri untuk melakukan tindakan korupsi ini. Terus yang ketiga adalah faktor kebiasaan atau kebersamaan. Kebiasaan atau kebersamaan ini seperti kerjasama antara satu orang dengan yang lain untuk melakukan tindakan korupsi secara bersama-sama dan ingin mendapatkan sebuah hukuman yang bersama-sama pula. Terus yang keempat adalah penegakan hukum yang sangat lemah. Hal ini sama seperti nomor 1 tadi, penegakan hukum yang sangat lemah, yaitu peraturan atau undang-undang hukum yang terlalu membuat enteng, membuat gampang permasalahan ini sehingga jarang sekali pelaku ini merasa jera dan terus melakukan tindakan korupsi lagi. Nah, selain itu ada pun bahaya-bahaya dari korupsi itu sendiri yang berdampak pada individu kita sendiri, generasi muda, bermasyarakat, sistem politik, dan birokrasi administrasi, serta sistem perekonomian. Untuk individu, pastinya jika kita atau orang lain melakukan korupsi, pastinya pelaku akan masuk neraka. Lalu amal dan doanya ditolak dan tidak diterima. Lalu orang yang makan makanan haram, kesadaran dalam beragamanya itu sempit sekali. Lalu kalau di konteks generasi muda ini terlalu memindset dirinya sendiri kalau korupsi ini merupakan hal yang biasa dan boleh dilakukan oleh sebagian besar generasi muda dan selalu membenarkan apa yang salah. Padahal sebenarnya kita tidak boleh membenarkan apa yang salah. Seperti itu. Lalu bahaya korupsi di dalam konteks bermasyarakat, adanya kesenjangan kesetaraan sosial yang selalu memandang rendah orang lain dan tidak memikirkan perasaan orang lain dan bersifat egois pastinya. Untuk sistem politik, hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak akan percaya lagi dengan apa yang diberikan atau diberitahukan oleh sebuah sistem atau lembaga politik atau perwakilan negara. Untuk sistem birokrasi administrasi, pastinya jika kita korupsi tentang sebuah keuangan seperti itu, masyarakat akan menjadi takut dan tidak percaya untuk memberikan sebuah kepercayaan dalam sistem birokrasi administrasi yang terjadi di negaranya, khususnya di Indonesia ini pastinya. Lalu yang terakhir adalah bahaya korupsi bagi sistem perekonomian. Nah, di kasus korupsi pasti ada halnya perbuatan yang sangat merugikan perekonomian. Hal ini bisa menyebabkan perekonomian menjadi rusak, turun, dan hancur jika korupsi ini tidak segera ditanggulangi. Lalu kita akan membahas tentang upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Nah, upayanya ini ada dua, yakni memegang teguh amanah. Yang kedua adalah budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Untuk memegang teguh amanah, misalnya ada seseorang yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga keuangan ini, maka ia harus berprinsip pada dirinya sendiri untuk menjaga penuh dengan sungguh-sungguh sehingga tidak akan terjadi pemikiran yang aneh-aneh serta ia akan terus tetap teguh memegang amanah tersebut sampai menghasilkan sesuatu yang baik ke depannya. Lalu yang kedua adalah budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Nah, budaya ini sering terjadi di kalangan siswa, mahasiswa, di kalangan kita pastinya. Padahal kita adalah seseorang generasi
emas yang akan mengubah dunia menjadi lebih baik. Maka dari itu, kita harus bisa menjaga diri kita, mengontrol diri kita untuk tidak mencontek, memplagiasi, dan titip absen agar terhindar dari tindakan korupsi. Adapun kesimpulannya dari materi ini adalah dalam pandangan Islam ini dengan menumbuh kembangkannya budaya anti korupsi sejak dini, diharapkan korupsi akan berhenti dan hilang. Meskipun hal ini banyak sekali terjadi di masa ini. Kita sebagai manusia, mahasiswa, generasi emas, generasi muda harus bisa mengontrol semuanya agar tidak terjadi tindakan korupsi yang semakin tinggi ini dan dapat menghilangkan korupsi secara perlahan-lahan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan, mohon maaf dimaafkan. Terima kasih untuk dosen pembimbing dan teman-teman yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.